Hai guys, selamat datang di channel Chit Chat seputar keuangan. Bersama saya Yudi, pekerjaan saya seorang akuntan. Di saat work from home, sekarang ini saya punya cukup waktu luang untuk menemani rekan-rekan sekalian. Tujuan channel ini saya bisa share tip-tip belajar dan mengupas permasalahan-permasalahan yang mudah kadang-kadang dibuat sulit seputar finansial ataupun akunting ataupun perpajakan di Indonesia. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat ya bagi adik-adik pelajar, bagi karyawan, bagi ibu-ibu rumah tangga atau pengusaha dan lembaga-lembaga pemerintahan. Apabila Anda puas dengan channel ini, ingin mengikuti update-update video-video barunya, jangan lupa subscribe, like, dan di-share ke rekan-rekan Anda. Pada kesempatan ini, saya mau share tentang tema judul Semua Orang Bisa Jadi Miliuner. Mari kita simak video berikut ini. Baik rekan-rekan, sekarang kita akan membahas topik pertama saya mengenai semua orang bisa menjadi miliuner. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti saya mungkin kasih contoh di spreadsheet supaya kita bisa mempelajari bersama-sama. Jadi di faktor kelas pertama ini kita mau pembuktian semua orang bisa jadi miliuner. Nah, kita lihat saja mengenai pembuktiannya dan nanti kita bahas apa sih kendala-kendalanya. Nah, saya kasih ilustrasi di sini. Misalnya kita mempunyai modal untuk usaha sebanyak 15 juta. Lalu kita nyisihkan karena saya masih bekerja atau suami masih bekerja, kita masih bisa menyisihkan uang 250.000 setiap bulannya. Nah, berapa kita bisa menghasilkan untung dari modal ini? Misal saya ambil 5%. Nah, saya ambil ilustrasi, kenapa 5%? 5% itu sedikit kalau satu bulan. Saya ambil contoh, misalnya saya membeli sebuah motor 15 juta. Saya harus menghasilkan motor itu dalam satu bulan adalah 15 juta dikali 5%. Nah, ini kalau Anda bisa untungnya 5% satu minggu. Nah, selama satu bulan ada 4 minggu. Artinya Anda bisa menghasilkan 5 kali 4%. 20%-nya itu lebih tinggi. Kita ambil minimalnya sajalah 5% ya. Ya, satu hal yang tidak mustahil bukan? Jadi bukan yang nonsen ya. Istilahnya bukan yang nonsen, nggak mungkin. Nah, di sini kita lihat. Di sini kita ambil rumus. Modal awalnya adalah 15 juta. Setiap bulan kita sisihkan dari usaha kita 250.000. Laba yang harus diperoleh adalah 5% selama satu bulan. Ini bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga. Jadi dari uang 15 juta, saya nabung lagi 250, saya punya laba usaha 750. Jadi modal kita 16 juta. Dari 16 juta, bulan berikutnya kita harus mempunyai keuntungan lagi 5%. Jadi ini 16 jutanya menjadi modal awal, tambah lagi kita nabung lagi 250.000. Lalu kita harus memiliki laba usahanya 5% dari 16 juta, yaitu 800.000. Jadi saldo uang kita 16 juta tambah 250 ditambah 800.000, jadi 17 juta 50. Dan seterusnya dan seterusnya saya kopikan tadi ke bawah. Saya tulis sampai 120 bulan atau 10 tahun. Kita lihat nih, di tahun pertama kita punya uang menjadi 30 juta. Di tahun kedua, di 24, kita mempunyai 59 juta. Di tahun kelima, yaitu 60 bulan, menjadi 368.
dan seterusnya. Nah, kita lihat tahun keberapa kita jadi seorang miliuner. Tahun keberapa kita menjadi seorang miliuner? Adalah 7 tahun kita bisa menjadi miliuner. Jadi hal ini secara teori bisa diperoleh. Semua orang bisa menjadi miliuner. Nah, sekarang kita lihat kendalanya apa yang banyak dihadapi. Kita lihat yang pertama ya. Kendala yang dihadapi itu yang pertama jenisnya kendala kontrol diri. Jadi ini masih bisa kita kontrol sendiri sebetulnya. Sama yang kedua, kendala yang di luar kontrol kita. Apa saja? Yang pertama dulu ya, kita lihat ya. Kita tidak disiplin dalam target pencapaian 5% dari usaha ini. Jadi kita tidak mengejar target ini, kedodoran, kelewat. Ini nggak akan tercapai. Skema ini nggak akan tercapai. Yang kedua, keinginan membeli barang non modal. Misal, aduh, saya pengen beli mobil uang saya kan udah 100 juta lebih di tahun ketiga ini. Oke, kita ganti ya. Saya beliin mobil aja yang bekas 100 juta. Kita lihat ya. Sebelumnya saya copy dulu ini. Ini kondisi kalau secara tidak ada halangan. Makanya, jadi kalau tidak ada halangan, kita seperti ini. Sekarang kita lihat di tahun ketiga saya punya 110 juta. Oke lah, saya ambil aja 100 jutanya, kan ini udah untung nih. Saya beliin mobil bekas. Oke, kita lihat nih. Di tahun 36 saya ganti saldonya menjadi 10 juta. Nah, sekarang kita lihat seperti apa jadinya. Tahun ketiga saya jadi mempunyai lagi modalnya 10 juta. Tapi saya punya mobil. Nah, coba kita lihat. Kalau dia bersabar 1 tahun lagi, uangnya harusnya menjadi 203. Tapi karena dia membeli mobil, uangnya menjadi 21 juta. Dan selama 10 tahun juga tidak tercapai 1 miliar. Kalau harusnya di 7 tahun ini udah mencapai berapa? 1,2 miliar. Ya, efeknya drastis. Coba kita lihat. Di sini tahun ke-7 1 M, tahun kedua ini menjadi 2 M. Tahun ke-7 1,2, tahun ke-8 2 M, tahun ke-9 menjadi 3 M, tahun ke-10 tuh jadi 7 M. Nah, kita lihat nih, efeknya drastis di sini. Coba kita lihat lagi. Nah, kalau yang di luar kontrol kita kan, misalnya kita ada sakit, kalau nggak ada anggota keluarga sakit, itu otomatis mengurangi modal. Itu di luar kontrol kita. Bencana alam misalnya. Jadi tip-tip ini yang saya bisa berikan, yang pertama, manusia menginginkan tapi Tuhan yang menentukan. Itu mungkin yang pertama, yang jangan membuat kita menjadi materialistis dalam hal ini. Saya hanya share bahwa semua orang bisa untuk menjadi miliuner, tapi tidak men-sharekan harus menjadi materialistis. Yang kedua, berusaha disiplin terhadap target yang kita ingini. Kalau kita sudah stuck, kita harus berpikir kreatif. Kita punya inovatif, pengembangan usaha, ekspansi. Di sini jadi ketika kita modal 10 juta atau 15 juta, kita masih gampang untung 5%. Tapi kalau sudah 500 juta, saya harus menghasilkan 5%, 25 juta. Mungkin agak sulit. Jadi kita harus bisa ekspansi, buka toko baru.
di tempat lain. Jadi pasar yang pasar baru, sehingga lebih mudah gitu. Jadi kayak memecah receh lagi seperti awal, lebih mudah. Nah, sekarang kalau bagian di sini sudah tidak menguntungkan, nah kita harus mengganti lagi usaha yang lain, bidang usaha yang lain. Kita harus ekspansi, kita harus kreatif. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan sekalian. See you di next video dalam channel Chit Chat seputar finance. Kalau Anda suka dengan isi video ini, silahkan like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih, bye-bye.